Aku mencintai Teddy lebih dari siapapun. Tapi sekarang rasanya sehari pun aku nggak tahan untuk bersama dengan dia. Kami sudah menikah selama 4 tahun. Dan hampir sepanjang waktu pernikahan kami selalu berada dalam emosi yang naik turun. Teddy dan aku dibesarkan sebagai anak-anak nakal dalam keluarga. Orang tuaku sudah menikah selama 35 tahun dan mereka mempunyai pernikahan yang kokoh. Mereka selalu saling menyayangi, tapi aku tahu tidak mudah bagi mama untuk membesarkan kami semua kalau kami terus berpindah-pindah kota. Dan lagi kadang papa terlalu banyak minum alkohol. Dan aku tahu itu sebenarnya mengganggu mama. Mama adalah orang tua yang rasional, sedangkan papaku adalah orang yang lebih emosional. Papa itu seorang penghibur yang hebat, dan semua orang menyukainya. Ketika kami kecil, kami sangat miskin. Papa punya banyak cabang toko bahan makanan sebelum dia bergabung di kepolisian. Tapi satu persatu usahanya gagal. Dan setiap kali Papa mendapatkan posisi baru di kepolisian, kami harus pindah kota. Dan kepindahan itu justru membawa kesedihan. Tapi aku selalu mampu bertahan. Aku dengan mudah mendapatkan teman. Dan aku menjadi panutan karena aku murid yang baik. Aku terus mengkhawatirkan perasaan mama. Aku adalah pendamai dalam keluarga, dan mama tahu bahwa dia dapat mengandalkan aku. Bahkan di kampus pun, orang-orang datang kepadaku untuk meminta nasihat dan menaruh tulisan di depan kamarku, klinik kesehatan jiwa. Setelah lulus kuliah, aku tinggal di apartemen bersama kakakku, Martin, dan aku mulai bekerja. Martin mengenalkanku kepada Teddy, teman kecilnya. Suatu malam, aku dan Martin menghadiri pertemuan politik yang sangat tenang. Tetapi kami di sana tidak sengaja bertemu dengan Teddy. Dan berakhir dengan perdebatan politik sampai pukul 1 subuh. Aku mengira Teddy adalah laki-laki yang menawan dan cerdas. Dan minggu berikutnya, dia mengajakku makan malam dan aku menikmatinya. Tetapi saat nota diberikan, uang Teddy ternyata tidak cukup. Dan saat itu kukatakan padanya untuk tidak perlu khawatir, tapi dia sangat malu waktu itu. Harus kuakui bahwa hal itu ternyata malah membayang-bayangi masalah yang sekarang kami hadapi. Setelah melakukan pendekatan selama seminggu, Teddy mengatakan bahwa dia sangat mencintai aku. Dan kurang dari setahun, kami menyelenggarakan pesta pernikahan besar-besaran dengan sangat luar biasa. Tapi setelah itu segala sesuatunya menjadi salah. Kami tidak pernah bersepakat. Aku adalah orang yang memperhatikan hal-hal kecil. Dan Teddy ternyata sebaliknya. Dia berkata bahwa aku suka sekali menyelesaikan masalah. Tapi dia gak ngerti bahwa dia tuh gak pernah menyelesaikan apapun yang merupakan tanggung jawabnya. Contohnya, kalau ada tagihan yang harus dibayar, aku kayak gak bisa percayain dia buat bayar tepat waktu. Contoh lainnya lagi, saat dia meminjam buku di perpustakaan. Buku itu tidak pernah dia kembalikan. Sampai akhirnya kami dikenakan denda sebesar 1 juta. Bahkan yang lebih memalukannya lagi, kami pergi makan malam dengan teman-teman kami. Dan dia selalu gak punya cukup uang untuk membayarnya. Apa yang dulu indah waktu kencan pertama kami, sekarang rasanya tidak lagi indah. Kecuali aku mengomel, tidak akan ada perubahan dari dia. Aku lelah harus terus mengingatkan, gerbang pintu tol keluar sudah dekat. Dan apabila aku tidak mengingatkannya, dia akan segera melewatinya. Dan yang paling parah adalah bahwa sikapnya seperti tidak ingin bersamaku lagi. Mungkin beberapanya ada kesalahanku, karena pekerjaanku menuntutku untuk menghabiskan banyak waktu dan selama 2 tahun, aku mengikuti sekolah malam dan kami jadi jarang bertemu. Sekarang rasanya sudah tidak ada rasa cinta yang tersisa. Aku mencoba mencium atau memeluk Teddy, tapi dia pergi gitu saja. Dan saat aku bertanya,
dia hanya akan menjawab, "Gak ada apa-apa kok." Aku tahu pekerjaan Teddy sangat penting bagi dia. Dan 2 tahun yang lalu dia memutuskan untuk bekerja sebagai penulis. Aku merasa bahwa Teddy akan berhasil. Dia juga bekerja di rumah dengan giat. Tapi akhirnya dia menjadi sangat gila kerja. Saat ruang kerjanya berdekatan dengan kamarnya, Teddy sepertinya tidak ingin keluar dari ruangan itu. Saat aku berada di dapur dan menceritakan hal yang membuatku sedih di tempat kerja, Teddy nggak pernah ngedengerin. Dan sibuk dengan pekerjaannya baik siang maupun malam. Aku sebal dan lelah dengan kenyataan bahwa dia tidak mempedulikanku. Dan aku tahu bahwa dia sedang berpura-pura. Tapi aku dapat melihat tatapannya kosong. Akhir-akhir ini kami sering sekali bertengkar hebat tanpa alasan yang jelas. Dia sering merasa sedih terhadap hal yang sudah terjadi. Dan aku hanya bisa menangis dan mencoba mengetahui apa sih yang salah. Keadaan ini membuatku frustasi. Dan aku berkata pada Teddy bahwa aku akan pindah sementara waktu. Aku membutuhkan ruang untuk memikirkan banyak hal. Aku tidak percaya bahwa dia ingin meninggalkanku. Tapi Mera memang betul. Aku tidak suka dengan hal-hal yang mengganjal di antara kami berdua. Dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku sudah mencoba menjadi suami seperti yang dia inginkan. Tapi aku tidak tahu apa yang mengganggunya. Dia menjadi sangat emosional dan itu membuatku takut. Aku bingung menghadapinya yang terus menangis karena tidak seorang pun dalam keluargaku yang bertingkah seperti itu. Ayahku juga merupakan seorang dari kepolisian dan kami sering berpindah-pindah saat masih kecil. Dan orang tuaku sepertinya tidak pernah bertengkar. Di dalam keluargaku, semuanya dijaga supaya seimbang. Orang tuaku saling menyayangi, tapi tidak seakrab keluarga Mera. Aku adalah orang yang emosian. Tapi akhir-akhir ini aku menjadi pendiam dan menjauhi banyak masalah sebagai bentuk pemberontakanku. Aku sudah merasa nyaman di sekolahku yang lama. Tapi kemudian kami harus pindah ke luar negeri. Tahun-tahun itu adalah saat yang tidak membahagiakan bagiku. Aku sangat sinis terhadap orang tuaku dan tidak tahu apa yang akan kucapai dalam hidupku. Ini terlebih aku tidak pernah merasa nyaman berbicara dengan orang tuaku mengenai hal-hal pribadi. Ayahku meninggal karena serangan jantung di usianya yang 50. Dia lebih banyak merokok dan minum. Tapi aku berpikir bahwa ayahku itu sangat payah dalam pekerjaannya. Dan dia menangani semuanya sendirian. Di universitas, aku memutuskan untuk menjadi seorang jurnalis. Aku mendapatkan tawaran pekerjaan dari iklan koran dan kembali mengunjungi keluargaku untuk merayakan Paskah. Di mana aku bertemu Mera. Dan dengan sengaja aku bekerja di sana supaya aku bisa bersama dengan Mera. Seperti yang dikatakan Mera, aku tidak suka dengan pekerjaan itu dan memutuskan untuk berhenti dan menjadi penulis lepas. Dan itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Aku bekerja seperti kerasukan setan. Tapi saat Mera sibuk dengan tuntutan pekerjaannya dan saat Mera mengikuti sekolah pada malam hari, semua menjadi baik-baik saja. Aku sedang berusaha menghindari masalah. Sedangkan Mera selalu ingin menghadapi masalah itu. Maksudku, ketika aku ingin waktu yang tenang untuk bersantai membaca koran, Mera selalu mendekatiku dan ingin bercinta setiap saat. Dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa tercekik dengan keadaan itu, sehingga aku tidak terlalu terikat padanya. Mera juga menuduhku tidak mendengarkannya. Tapi percayalah, kalau aku memperhatikannya, hanya saja mendengar hal yang sama terus-menerus membuatku muak dan Mera selalu menghadapi masalah yang ada sampai mati-matian. Aku mengakui bahwa aku mencintai pekerjaanku dan sulit bagiku untuk berpisah dari pekerjaanku. Akhirnya aku bisa melakukan apa yang aku suka dan orang-orang tahu bahwa aku dapat melakukannya dengan baik. Tapi aku heran kenapa istriku sendiri tidak dapat mengerti itu. Namun, lagi-lagi aku menyadari bahwa Mera benar tentang keadaan kami berdua. Terkadang,
keadaan bisa menjadi lebih baik. Tapi tidak lama Meira memarahiku dan menuduhku tidak bertanggung jawab. Aku muak dan aku pikir dia bukanlah ibuku. Dan aku tidak ingin dikuasai oleh istriku untuk melakukan pembayaran tagihan, pergi ke bank, atau mengembalikan buku ke perpustakaan. Aku tidak ingin dia mengatur jadwalku dan mengingatkan aku untuk membeli hadiah untuk kakakku yang ulang tahunnya masih 3 bulan mendatang. Dan aku merasa Meira adalah penumpang yang payah. Bila lampu hijau dan aku tidak segera menjalankan mobil, dia akan mengagetkanku. Seringkali aku juga tidak pernah peduli untuk menceritakan bagaimana perasaanku. Lagi pula aku jarang untuk memenangkan perdebatan dan hanya karena dia jauh lebih baik dalam mengekspresikan diri. Akhirnya aku terlihat seperti orang jahat. Ya, jadi sepertinya aku memang tidak bisa membina hubungan yang bersifat emosional. Aku merasa tidak mampu dan rasanya aku tidak bisa memperbaiki hubungan ini dengan Meira dibandingkan dengan usahanya untuk memperbaiki hubungan kami.